Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Shalom. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya percaya ketika kita mengatakan shalom, ketika Bapak Ibu Saudaraku mengatakan amin, sungguh sekalipun damai sejahtera itu gak bisa kelihatan ya pakai mata fisik kita. Tapi dalam kondisi apapun, Tuhan boleh terus membawa kita berjalan di atas air. Yang percaya katakan amin. Amin. Sungguh satu anugerah yang baik daripada Tuhan kalau hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan boleh dikumpulkan di tempat ini dengan kondisi yang sungguh amat baik. Dan boleh ya kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan baik buat saya. Thank you tim Praise. Ya terima kasih buat tim Praise and Worship, boleh kembali ke tempat masing-masing. Siapa pagi hari ini yang siap untuk dapat berkat dari Tuhan? Boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. Cekrek, ya di foto ya dari surga ya. Dan surga udah siap untuk turunin sama kita berkat yang luar biasa. Dan saya mau katakan berkat dari surga itu berkat yang luar biasa. Gak bisa dibeli, ya mau berapapun harganya kita gak bisa beli karena itu anugerah, amin. Dan berkat dari surga itu sempurna, gak pernah ada cacatnya. Ya gak kayak saya beli handphone, bisa aja dapat yang cacat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi kalau berkat dari surga itu sempurna adanya. Dan tadi Bapak Ibu Saudara angkat tangan mau terima. Dan percayalah bahwa sungguh berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Yuk mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak karena kami tahu sungguh Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau gak pernah berhenti untuk mengasihi kami, memberkati kami. Dan Engkau yang buat hari ini ada kesempatan untuk kami boleh sama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami berdoa Bapa, biarlah isi hati-Mu boleh Engkau sampaikan buat setiap kami anak-anak-Mu. Karena kami tahu kami perlu sekali firman Tuhan, kami perlu isi hati-Mu. Kami lapar akan Engkau, kami haus akan Engkau. Karena itu Allah Roh Kudus puaskan kami, kenyangkan kami. Dan berdoa biarlah sungguh pagi hari ini di ruangan ini, di tempat ini, baik juga yang mengikuti secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk mencuri setiap benih kebenaran firman Tuhan. Karena sungguh Roh Kudus menjagainya, Roh Kudus yang memberikan kepada kami pengertian, Roh Kudus yang menerangkan bagi kami. Dan sekalipun mungkin kebutuhan kami hari ini berbeda satu dengan yang lain. Tapi kami juga mau katakan sama Engkau Bapa, kami percaya isi hati-Mu adalah luar biasa ajaib yang akan menjawab setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini semua kami bisa terima hanya karena karya-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus karena Engkau sudah layakkan kami. Engkau buat kami menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Dan kami boleh terus menerima setiap berkat-Mu. Setiap waktu shalom itu boleh bersama-sama dengan kami. Sekali lagi Allah Roh Kudus bantu kami, tolong kami. Sehingga sungguh Tuhan kami datang ke tempat ini dan kami pulang dalam kondisi yang berbeda. Karena ada kebenaran yang memerdekakan kami. Kami terima setiap doa yang kami naikkan ini dengan penuh kepercayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh katakan kiri kanan, bilang makan yang banyak. Iya, makan yang banyak ya. Kalau makan makanan jasmani gak boleh banyak-banyak Bapak Ibu ya. Nanti perutnya sakit. Tapi kalau makan firman Tuhan banyak-banyak gak akan sakit. Justru kalau kita makan firman Tuhan banyak-banyak itu sangat menyehatkan kita. Itu yang menopang kesehatan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, hari ini kita masuk di minggu terakhir. Kita sudah sama-sama belajar sebulan ini tentang satu kisah nyata, bukan dongeng. Ya, bahwa ada seorang manusia, ya namanya Petrus, dia bisa berjalan di atas air. Kenapa saya katakan Petrus manusia? Karena Petrus manusia. Kalau Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Ya, sehingga nggak aneh sebetulnya Yesus bisa berjalan di atas air. Tapi Petrus yang notabene sama kayak kita, makannya nasi, makannya ikan, makannya kerupuk. Kalau di sana dulu ada zaman kerupuk ya Bapak Ibu ya. Dia bisa berjalan di atas air. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya mau kasih tahu, saya mau bilang gitu, saya tuh orang yang kalau baca Alkitab itu berimajinasi gitu ya. Membayangkan, tapi memang perlu untuk berimajinasi. Karena meditasi kita udah belajar ya, meditate on God's word. Itu juga berimajinasi. Jadi saya berimajinasi begini. Kalau saat itu saya adalah Petrus. Ya, salah satu murid Yesus adalah Lala gitu ya. Maka wah saya juga berarti punya kesempatan untuk berjalan di atas air. Ya jadi kalau baca Alkitab jangan lihat itu sebagai orang lain. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan kita semua sama anak-anaknya, amin. Bapak Ibu Saudaraku mau berjalan di atas air? Mau ya.
Dan sebetulnya juga saya mau katakan saat ini sebetulnya kita tuh sedang berjalan di atas air. Air yang dikatakan bukan secara fisik karena kita nggak tinggal di tepi laut, di pantai, enggak ya, kita tinggal di kota Bandung, notabene jauh banget dari laut. Tapi air di sini atau laut atau gelombang kemustahilan ini tuh menandakan kondisi dunia yang nggak baik, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kondisi dunia yang selalu bergejolak, kondisi dunia yang sangat-sangat mengerikan. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu selalu berjalan di atas segala sesuatunya karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ya. Jadi makanya nanti waktu saya bahas tentang cerita ini, yuk Bapak Ibu Saudaraku jangan lihat itu Petrus, tapi lihat itu kita. Ya, bayangkan, imajinasikan. Kalau Petrus ditolong Tuhan, maka kita pun ditolong Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi terima firman Tuhan itu secara personal. Ya. Oke, judulnya Come and Worship. Datang dan sembah. Datang kepada siapa? Tentu saja datang kepada Yesus. Sembah siapa? Tentu saja sembah Yesus. Oke, hari ini apa saja yang akan saya bicarakan? Boleh diklik. Ya. Yang pertama adalah what do I see? Ini pakai bahasa Inggris, artinya terjemahan secara bebas itu apa sih sebenarnya yang saya lihat? Ya, kemudian Jesus spoke to me, yang artinya Tuhan Yesus itu bicara sama saya. Ambil ini sebagai personal ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti waktu kita baca ayat, Yesus bilang sama Petrus, tapi di situ Petrus diganti sama Bapak Ibu Saudaraku. Karena Tuhan Yesus bicara sama kita. Amin? Amin ya. Kemudian apa? Jesus saves me. Tuhan Yesus menyelamatkan Petrus, Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita. Menyelamatkan Lala, menyelamatkan Nur. Amin? Amin. Kemudian apa? Menyembah dia, worship him. Oke, yuk kita buka langsung Matius 14 ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudaraku, saya suka kasih stabilo, garis bawah, cetak miring gitu ya, supaya Bapak Ibu Saudaraku bisa memperhatikan setiap kata yang menarik yang untuk kita bahas atau pelajari. Matius 14 ayat 26 mengatakan ketika murid-murid Yesus melihat dia, Yesus ya, berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Gak mungkin ngomongnya kayak saya sih. Itu hantu, pasti begitu ya. Berseru ya, karena berseru itu nyaring suaranya. Kaget kan ya, terkejut itu kaget. Itu hantu. Lalu apa? Teriak-teriak. Karena muridnya gak cuma satu ya, banyak ya. Berteriak-teriak kenapa? Karena takut. Perhatikan di sini ada kata yang saya garis bawah, melihat. Melihat di sini melihat secara fisik. Pada saat itu Bapak Ibu Saudaraku tahu ceritanya bahwa murid-muridnya itu lagi bingung, lagi pusing, lagi kecapean menghadapi gelombang yang besar karena ada angin yang besar yang bertiup berkebalikan dari arah mereka mau pergi, angin sakal. Ya, dan berjam-jam mereka mencoba nggak bisa, mereka pusing, mereka udah bingung, mereka capek. Sehingga akhirnya ketika mereka melihat sesuatu yang gak mungkin, mereka langsung berpikir itu hantu. Menarik sekali Bapak Ibu, Tuhan kita menciptakan kita dengan panca indera. Ada 5 panca indera yang Tuhan berikan kepada kita. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya, hidung untuk mencium, kemudian lidah untuk mencicip, dan juga ada yang namanya kulit untuk apa? Untuk merasa atau meraba. Panca indera ini Tuhan ciptakan buat kita untuk kita menerima sesuatu ya, sehingga diolah sama otak kita, pikiran kita, dianalisa sama kita, dan kemudian dari situ akan menghasilkan sesuatu. Dan lihatlah proses yang terjadi pada murid-murid ini. Ini normal karena kita semua juga seperti itu. Tengah malam, gelombang besar, mereka lagi kecapean, begitu tiba-tiba zaman dulu gak ada lampu, belum ada listrik. Pakai api, pakai pelita ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi gelap gulita sekali. Penerangan satu-satunya hanya ada dari bulan dan bintang. Ya, jadi gelap sekali, kurang lebih jam 3 subuh begitu ya. Firman Tuhan mencatat, jadi gelap sekali. Tiba-tiba ada bayangan orang di atas air. Ya, makanya mereka menginterpretasikan itu apa? Hantu. Dan perhatikan Bapak Ibu, selalu mulai dari panca indera dulu. Lihat dulu, dengar dulu. Sesuatu itu diolah sama otak kita. Saya gak ngerti apakah zaman dulu ada hantu atau enggak. Karena kalau zaman sekarang banyak film horor.
Dan makin sering kita nonton film horor itu pikiran kita makin tercemar. Karena kebayang-bayang. Makanya saya bilang sama anak-anak belas juga gak usah nonton film horor. Gak ada bagus-bagusnya itu buat kamu. Karena kamu malah mengimajinasikan itu sih. Masuk ke otak kita dan waktu kita ngelihat tirai goyang-goyang dan teringatlah akan film horor yang waktu kapan gitu. Dan goyang-goyang itu ternyata ada si ini, si itu gitu. Ngerti gak Bapak Ibu Saudaraku? Itulah sebabnya jangan masukin ke dalam otak kita, ke dalam hati kita sesuatu yang bukan dari firman Tuhan. Ya sekali lagi saya gak ngerti kok mereka bisa tahu ada hantu gitu ya. Zaman dulu kan belum ada film, belum ada apa, tapi gak tahu ya. Setan memang dari dulu sudah nakut-nakutin manusia ya, supaya takut. Dan lihat di sini yang menariknya apa? Gak tahu siapa yang berseru itu hantu, tapi semua jadinya teriak-teriak. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan bicara sesuatu yang negatif. Di rumah kalau kita berteriak, wah kamu batuk misalnya ke anak kita ya, anak kita gitu ya. Wah kamu batuk ya, oh kamu covid ya, oh kamu apa gitu. Pasti semua serumah ikutan, iya nih kayaknya covid nih. Dari gejalanya aja, sesak napas kan, sesak napas ya. Anaknya dipaksa ngaku sesak napas, padahal batuk keselak. Dia makan permen, misalnya begitu. Ya jadi omongan yang negatif itu tuh menular sekali Bapak Ibu. Ya jadi satu teriak itu hantu, semua sepakat itu hantu. Mereka berteriak-teriak karena apa? Karena takut. Ya, melihat dulu, lihat prosesnya selalu seperti itu. Yuk kita sama-sama belajar. Melihat dulu, sesudah melihat apa? Kaget. Waktu saya dengar berita mama mertua saya sakit, dengar, melihat, saya baca teks. Karena yang antar mama saya cek itu suami saya. Ya, lah, mama ada tumor. Kaget gak? Terkejut gak? Terkejut. Tapi saya udah tahu firman Tuhan, Tuhan baik. Waktu saya terkejut, saya diem, saya gak ngomong apa-apa. Saya bilang sama suami saya, oke, saya bilang gitu, let's pray. Ayo berdoa. Jangan dilanjutin Bapak Ibu. Mata kita mungkin melihat sesuatu, telinga kita mungkin mendengar sesuatu. Ya tapi kemudian apa terkejut, tapi udah gitu. Hati-hati apa yang kau serukan. Hati-hati. Karena firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya dia akan makan buahnya. Ya. Ibu Yulia udah khotbahkan, fakta itu benar. Tapi ada yang lebih tinggi daripada fakta, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Fakta itu, kenyataan itu harus tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu kebenarannya apa? Tuhan kita jagoan, Tuhan kita hebat, enggak ada yang mustahil buat dia. Jadi panca indera boleh menangkap sesuatu, kita boleh terkejut karena itu normal. Tapi sesudah itu, apa yang kau serukan? Alamak, mati aku. Aduh, dalam nama Yesus jangan katakan itu Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kita belajar ya dari sini ya. Dan begitu berteriak negatif, semua ketularan, sekeluarga ketularan, sebangsa ketularan. Saya gak tahu ada apa itu biru-biru beberapa hari yang lalu, karena saya bukan anak suka cari berita. Satu hari saya biarin biru-biru, begitu ya ada gambar Garuda Pancasila, biru-biru darurat, ini apa? Saya biarin aja. Besoknya saya lihat ini orang makin banyak yang posting. Akhirnya saya bilang sama Tuhan ini ada apa dengan bangsa saya? Saya baca, saya cari tahu. Kemudian setelah selesai saya panggil suami saya, kamu tahu gak? Saya bilang gitu ada apa? Dia bilang gak tahu. Bagus kamu gak tahu, saya bilang saya kasih tahu, kamu gak perlu cari tahu lagi. Saya bilang dari mulut saya aja, saya ceritain. Saya gak tahu yang benar yang mana. Karena tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan kebenaran ya. Saya bilang gitu, satu hal bangsa ini butuh doa kita ya. Yuk berdoa. Amin. Amin, seperti itu. Jangan keluarkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kita malah mengutuki. Ya Bapak Ibu Saudaraku, amin ya. Pagi hari ini belajar sesuatu ya, be careful. Karena apa? Karena akhirnya ketakutan lihat. Takut berteriak. Dan kalau di bahasa Inggris ada satu kata namanya troubled. Ya, masih ingat gak ya kita pernah belajar sesuatu yang lawan katanya troubled. Ada yang masih ingat di sini? Lawan kata troubled apa? Ada yang ingat? Ya betul sekali Ibu Gembala, rest. Kita boleh terkejut, tapi kita gak bermasalah di hati, kita tetap tenang. Rest itu bukan bicara tidur secara fisik, rest itu bicara bagaimana hati kita tetap tenang. Sekalipun kita sibuk, harus periksa ke dokter lah, harus kerja lah, harus ngantar anak lah, kita boleh sibuk. Tapi hati kita tenang, rest, enggak troubled. Tapi murid-murid Yesus di sini mereka troubled, ya troubled, sehingga akhirnya berkata apa? It's ghost.
Ya, kita belajar ya dari sini ya. Nah, ayat selanjutnya Matius 14 ayat 27. Lihat Yesus. Waktu murid-muridnya ketakutan, firman Tuhan menulis ya, tetapi apa ini? Segera. Waktu kita ketakutan, kita tuh disayang sama Tuhan. Dan Tuhan tahu kita ketakutan. Segera Bapak Ibu, Yesus apa? Berkata. Tuhan Yesus bilang sama kita. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya. Bilang apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Tentu saya baca ayat ini saya semakin yakin Tuhan Yesus selalu jawab doa kita. Segera. Dia tahu waktu kita ketakutan. Dia pernah jadi manusia, dia tahu rasanya takut seperti apa. Dan dia akan jawab kita. Nah pertanyaannya sekarang kenapa banyak orang bilang doa saya gak dijawab sama Tuhan? Buat saya mereka yang bilang doa saya gak dijawab sama Tuhan atau belum dijawab sama Tuhan. Karena mereka-mereka yang berdoa berharap jawaban tertentu dari Tuhan. Udah berharap jawaban Tuhannya harus A. Sehingga ketika Tuhan gak bilang A, dia bilang saya gak dengar Tuhan gak jawab saya. Bapak Ibu Saudaraku, nantikan Tuhan bicara sama kita apa yang mau dia bicara sama kita. Jangan kasih sama Tuhan yang akan gitu. Kita berharap A gitu. Ya orang Tuhan B gitu ya. Ya kita gak bisa pernah dengar Tuhan jawab kita A. Amin. Nangkep ya. Tuhan pasti jawab. Orang tua aja di bumi, anaknya tanya pasti dijawab. Apalagi Bapa di surga, apalagi Tuhan Yesus. Dan ini mereka gak panggil Yesus loh, mereka tuh ketakutan. Tapi apa? Segera Yesus berkata. Dan puji Tuhan hari ini firman Tuhan begitu lengkap buat kita. Alkitab adalah suara Tuhan, amin. Roh Kudus juga dicurahkan buat kita untuk bisa mentafsirkan, untuk bisa memberikan pewahyuan buat kita apa yang Tuhan mau katakan sama kita. So Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tuh baik banget. Itulah sebabnya saya menyembah dia, saya memuji dia. Setiap kali saya tahu kebenaran, saya bilang Tuhan Engkau baik sekali. Waktu saya takut, Engkau pasti segera bicara sama aku. Pertanyaannya sekarang cuma lebih kepada kita bisa dengar Tuhan apa enggak? Atau kita sibuk sendiri teriak-teriak itu hantu-hantu. Tapi Tuhan mau bicara sama kita. Dia Bapa yang baik, dia juru selamat kita, dia mau tenangkan kita. Dan benar, perkataan Tuhan adalah paniklah gitu. Enggak, tenanglah. Tenanglah, aku ini jangan takut. Kalau di bahasa Inggris malah dikatakan good cheer. Cheer ini tuh dari kata cheerleader Bapak Ibu. Tahu ya cheerleader yang suka gitu ya kalau ada olahraga gitu ya ada cheerleader ya. Cheer. Artinya Tuhan bilang setiap kali ada sesuatu yang bikin kamu terkejut. Ya, tetap kamu bersuka cita. Tetap kamu semangat. Tetap kamu confident atau percaya sama aku. Kenapa? Karena aku ini bicara, aku hadir bersama-sama dengan kamu. Aku ada di samping kamu. Jangan takut. Ya, jadi kita boleh dengar berita buruk, kita boleh baca berita buruk, terkejut, tapi kemudian ingat Tuhan selalu bicara apa? Aku ada bersama dengan kamu. Dan apa? Dan tetap sukacita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas semua badai. Amin. Ya belajar ini ya Bapak Ibu supaya bisa dengar suara Tuhan. Jangan teriak-teriak panik dulu kiri kanan semua orang dikasih tahu ada masalah segala macam. No, datang sama Tuhan. Tuhan kau tahu aku lagi takut, aku tahu engkau pasti bicara. Kau bicara apa Tuhan? Dan tunggu dia. Baca Alkitab, lihat apa yang Tuhan kasih sama kita. Oke ya, belajar sesuatu Bapak Ibu. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab Tuhan, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Tuhan baik ya, Tuhan bilang datanglah. Ya Tuhan kalau ngomong tuh satu kata padat, singkat, tapi pasti. Ya gak pernah panjang lebar segala macam, datang kam. Ya dan Petrus diizinkan untuk berjalan di atas air. Maka apa? Lihat kalau Tuhan udah berkata, kalau Tuhan udah berfirman, pasti terjadi. Karena itu buka Alkitab Bapak Ibu Saudaraku baca. Karena itu semua perkataan Tuhan. Dengerin khotbah lagi. Ya sekarang kan direkam ya ada. Bisa didengarkan kembali. Itu perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu iya dan amin. Ya Tuhan bilang datanglah dan Petrus di situ apa langsung keluar dari perahu. Dia turun dari perahu. Dan dia bisa berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya tadi saya udah bilang ganti Petrus dengan nama kita. Dan itu Tuhan bilang, "Kam, datang.
maka kita pun bisa berjalan di atas setiap badai kehidupan. Amin. Amin. Tapi kemudian ayat 30 dikatakan apa? Tetapi, iseng. Petrus iseng. Tadinya udah jalan di atas air, enak-enak lihat Tuhan begitu ya. Iseng dia tuh. Ngapain? Mulailah dia lihat kiri, lihat kanan. Panca indera ya, gatal gitu ya. Ada berita apa dicari. Saya juga kan ini apa ini biru-biru gambar Garuda apa saya cari. Tapi kemudian saya udah tahu ya bagaimana saya perlu untuk berespon. Lihat ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ketika dirasanya, rasa ya, panca indera ya, kulitnya merasa ya. Wah tiupan angin ini dingin juga ya. Wah keciprat-keciprat air, wah lumayan juga nih perih ya air laut begitu ya. Dirasa-rasa apa yang terjadi? Takutlah. Pikir-pikir saya jalan di atas air ini dingin. Wah udah mulai mikirnya kemana-mana. Dianalisa di dalam otaknya, di dalam hatinya. Dan timbullah rasa takut. Ya, dan kemudian apa? Mulai tenggelam. Ya, selalu polanya sama, dirasa dulu. Kalau di bahasa Inggris itu lihat. Ya, New King James Version mencatat Petrus saw, melihat. Melihat apa? Melihat gelombang yang besar. Nah ini saya ambil dua dari Amplified sama The Message. Kita lihat yang Message dulu ya. Look down. Look, melihat, down. Alkitab kalau catat di bawah itu kebanyakan bicara tentang dunia ya Bapak Ibu. Jadi malah ngeliat ke bawah. Tuhan udah bilang pikirkanlah perkara yang di atas. Lihat ke atas. Lihat Tuhan Yesus. Fokus sama Tuhan Yesus. Kita iseng lihat-lihat ke bawah. Wah politik ini sekarang lagi bergelora. Wah barang-barang harganya naik ya. Wah ini saham and so on. Kita iseng lihat ke bawah. Look down. Ya, look down at the waves churning beneath his feet. Ngelihat ke bawah, ngelihat apa? Ngelihat ombak yang begitu bergelora. Ya gimana gak takut? Yang dilihat begituan. Bukan lihat Tuhan Yesus yang indah. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Makanya Bapak Ibu be careful ya. Iblis itu ngedistraksi kita. Lihat sesuatu yang buruk, suruh lewat. Gak usah dibaca sampai terjadi pembunuhan. Lewat, udah gak usah baca. Tuhan yang lindungi kita, amin. Mau tahu pembunuhan, perampokan, pencopetan juga kita bisa apa? Bela diri gitu. Nggak bisa, Tuhan yang lindungi kita. Kalau ada berita-berita gitu, lewat. Gak bikin damai sejahtera, betul? Baca-baca seperti itu gak bikin damai sejahtera toh? Malah bikin takut. Ya, look down. Kemudian ini dari Amplified, perceive. But when he perceive, tahu perceive? Perceive tuh mempersepsikan. Oh, anak batuk, COVID. Persepsi sendiri. Wah, ini kayak ada benjolan nih. Buka Google. Cancer loh. Mempersepsikan. Tiba-tiba dipanggil bos gitu kan. Wah, saya mau dipecat nih misalnya. Mempersepsikan. Yuk meditate on God's word. Yuk yang direnungkan tuh kebaikan Tuhan. Ya boleh dipanggil bos, boleh tiba-tiba anak agak sedikit batuk, boleh ada ini, boleh ada itu. Tapi kemudian kita persepsinya apa? Kita mikirnya apa? Makanya benar tuh pujian yang mengatakan, we live by faith, not by sight. Kita hidup tuh pakai iman, bukan dari apa yang kita lihat. Kenapa? Karena yang kita lihat itu nggak lebih berkuasa dari iman kita. Amin. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan ciptakan sama kita panca indera untuk kita memang pakai itu. Tapi kemudian tidak lebih berkuasa daripada kebenaran firman Tuhan. Dan Roma 8 ayat 5 sampai 6 mengatakan apa? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan saya garis bawahi, saya cetak tebal, saya kasih miring. Memikirkan. Pikirin terus hal-hal yang negatif. Itu adalah kehendak dari si jahat. Itu adalah daging. Tapi pikirin terus, meditate terus. Meditasikan, renungkan firmanku siang dan malam. Dan hasilnya apa? Kita baca ayat selanjutnya. Keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Coba mundur ke slide sebelumnya, Li. Ya, lihat ya. Petrus mempersepsikan, ya, wah celaka saya nih ya. Dia merasakan strong wind, angin yang besar, dia ketakutan, dia mulai tenggelam, dia berteriak Tuhan,
Selamatkan saya dari apa? From death. Kalau kita mikirin yang enggak, mikirin keinginan daging, ujung-ujungnya apa? Death, kematian. Roma, balik lagi Li, Roma 8. Nah kan ya, keinginan daging adalah apa? Maut. Bukan sesuatu yang menghidupkan, bukan sesuatu yang membawa pengharapan, bukan sesuatu yang kabar baik. Tapi kabar yang mengkhawatirkan, yang bikin cemas. Jadi saya mau bilang kalau anak batuk, bilang sama anak, Tuhan Yesus sudah sembuhkan kamu percaya? Ajak berdoa bersama, amin. Gak perlu dipanjang lebarin, kamu sih makan ini nih, kamu sih apa main aja, kamu sih gak mau dengerin. Omongan kita itu terlalu banyak. Dalam nama Yesus, be healed, sembuh. Simple Bapak Ibu, amin. Hidup dan damai sejahtera, dia juga damai, anak stres. Udah batuk begitu sama kita terus diomelin pula. Ya, belajar sesuatu pagi hari ini. Amin ya. Karena Tuhan mau hidup bawa kita kepada hidup dan damai sejahtera. Nah ada satu contoh, nih lihat ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ini cerita tentang Nabi Elisa yang waktu itu diincer sama Raja Aram. Ya, bersama dengan bujangnya. Dan lihat ini ayatnya. Ketika pelayan abdi Allah atau Elisa bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah si bujang ini kepadanya, celaka tuanku, model-model yang mati aku gitu. Yang ngomong itu kayak gitu, negatif gitu. Ya kenapa? Karena dia ngelihat banyak tentara udah keliling. Sedangkan mereka cuma berdua, Elisa dan juga bujangnya cuma berdua. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Tapi ini jawab Elisa, jangan takut. Kenapa? Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Terus bujangnya bingung. Gimana sih? Orang di luar itu tentara semua begitu. Tapi Elisa bisa mengatakan sesuatu yang tidak dilihat pakai fisik tapi bisa dilihat pakai mata rohani. Ya, dan hati kita, roh kita itu bisa melihat, mendengar. Ya, itu yang kita gunakan. Bukan ini. Ya dan benar aja. Elisa berdoa sama Tuhan karena tahu ini bujangnya gak bisa lihat ini. Ya, berdoalah Elisa apa? Ya Tuhan, bukalah kiranya mata bujangku ini supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Berapi yang dari surga mau berapi. Bujangnya buta, bujangnya gak buta Bapak Ibu Saudaraku. Dia lihat, tapi buta secara rohani. Yuk anak-anak Tuhan, ya saya berdoa supaya kita juga melihat secara rohani. Amin. Dunia boleh semakin kejam, masalah makin pusing, tapi saya bilang saya melihat bagaimana roh Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Membangunkan, mencelikan setiap mata anak-anak Tuhan. Amin. Gak takut kita. Ya, kenapa? Karena roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Amin. Amin. Meditate terus God's word. Ya ini contoh ya. Oke, Matius 14 ayat 31 sampai 32. Segera Yesus mengulurkan tangannya karena tadi Petrus bilang Tuhan tolonglah saya, ya. Memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita adalah orang percaya Bapak Ibu, kita sudah dianugerahkan iman oleh Tuhan. Tapi kadang-kala memang ada satu bagian kecil yang mungkin kita tahu atau kita nggak tahu, kita takut akan hal itu. Entah kita terlalu sayang dengan uang kita sampai kita takut setiap kali ada apa-apa sama uang. Kita terlalu sayang sama keluarga kita sampai kita takut kalau ada. Saya mau bilang datang sama Tuhan dan bilang Tuhan tolong beresin ini. Ya, karena kita orang percaya tapi ada mungkin di hal-hal tertentu yang sebetulnya kita kurang beriman sama Tuhan. Jadi kita sering takut. Ya, mungkin kita tahu, mungkin kita nggak tahu. Saya sendiri selalu datang sama Tuhan dan saya bilang, Bapak tolong saya. Mungkin saya ada hal-hal tertentu yang saya kurang beriman sama Engkau. Tolong kasih tahu saya, ajarin saya. Kenapa? Karena saya nggak mau hidup di dalam ketakutan Bapak Ibu. Nggak enak ya hidup di dalam ketakutan. Dan Yesus itu Shalom, Prince of Peace, damai. Dunia boleh kacau, tapi hati ini tetap fresh, tetap damai, tetap tenang. Ya saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang saya kurang percaya sama Engkau, tolong kasih tahu. Karena saya mau free,
Saya mau betul-betul menikmati kebebasan yang Yesus sudah berikan buat kita. Ya, saya nggak tahu hari ini, minggu depan, bulan depan, ketika Bapak Ibu Saudaraku mengalami ketakutan, datang sama Tuhan, come to Jesus dan bilang, Tuhan tolong saya. Ya, saya kurang beriman dalam hal mungkin ini, dalam hal itu, datang sama Tuhan. Amin. Amin ya. Dan di sini menarik sekali, mereka naik perahu dan angin pun redalah. Saya kalau baca firman Tuhan tuh, aduh Bapak Ibu ya asik sendiri berimajinasi bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan saya bilang ini Tuhan gak tengkang-tengking anginnya loh. Cuma naik ke perahu doang. Keren ya. Mereka naik, mereka tuh siapa? Petrus sama Yesus. Begitu naik ke perahu, terus langsung apa? Anginnya reda. Jadi saya diam, mikir, ngerenung, bentar ya. Ini sebenarnya badainya di mana nih? Badainya di luar apa badainya di dalam? Karena kalau badai di luar dan kita tahu Yesus bersama dengan kita, Yesus ada di dalam perahu, bahtera rumah tangga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, pelayanan kita, harusnya semua badai jadi reda. Amin. Yesus naik. Reda langsung. Jadi ternyata badai yang bahaya tuh ini, badai yang di sini. Ketakutan ini yang paling bahaya, bukan yang di luar. Bukan. Dan kabar baiknya saya mau bilang, bedanya cerita Petrus sama kita hari ini adalah saat itu Yesus belum mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Belum Bapak Ibu. Tapi kita hari ini sebagai orang percaya, kita sudah terima Roh Kudus sepenuhnya. Amin. Dia tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita selama-lamanya. Kalau ini Yesus harus nyamperin dulu by fisik. Murid-muridnya harus lihat dulu secara fisik ada Yesus. Kita enggak. Kita orang beriman, kita orang percaya. Kita enggak pernah lihat Yesus kayak apa. Yesus disalib kita juga enggak pernah lihat. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi kita percaya. Maka saya mau bilang pagi hari ini, percayalah Yesus ada bersama dengan kita. Dan harusnya badai yang di luar itu reda semua. Amin. Amin. Karena Yesus ada di dalam perahu kita. Ini loh badai yang di sini. Yang kepengaruh dari yang di luar. Gak bisa Bapak Ibu, dia Prince of Peace. Yesus itu Raja Damai. Dan dia bertahta dalam hidup kita. Jadi mau badai sebesar apapun, badai itu akan reda dengan sendirinya. Ketika apa? Ketika kita melihat Yesus itu betul ada dalam hidup kita. Menyadari Yesus. Magnify Jesus. Gedein Yesus. Jangan gedein masalahnya. Gedein Yesus. Siapa Yesus? Dia raja di atas segala raja. Semua setan tunduk takut sama Yesus. Dengar namanya ya udah takut. Apalagi? Ya betul gak? Gedein Yesus dan apa? Dan kita gak akan takut sama apapun yang terjadi di luar. Amin. Oke, dan kabar baiknya Markus 6 ayat 47 sampai 49. Saya mau kasih tahu, ini di Markus tadi di Matius ya Bapak Ibu. Saya menemukan bahwa ternyata Yesus melihat murid-muridnya kesusahan. Murid-muridnya gak even telepon Yesus, gak even pada saat kesusahan dengan badai itu teriak-teriak Yesus tolong kita. Enggak, mereka gak begitu, mereka sibuk aja ya keluarin air, mungkin dayung segala macam. Tapi lihat ya. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, Yesus kan tinggal sendirian di darat tuh, berdoa. Ya, Markus mencatat apa? Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka apa? Ia datang kepada mereka. Jangan dikata Tuhan tolong kita ketika kita teriak tolong Tuhan, terus Tuhan baru tolong kita. Saya mau bilang sebelum kita bisa teriak sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Dia udah lihat kita butuh dia. Amin. Makanya dia turun ke tengah-tengah dunia. Dia mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia selamatin kita. Even saya belum lahir. Bapak ibu juga belum ada di tengah-tengah dunia. Dia udah tahu dunia ini butuh dia. Saya juga pernah dalam kehidupan lupa minta tolong sama Tuhan. Ya, wah sibuk sendiri dengan masalah, lupa minta tolong. Tapi waktu saya baca ayat ini, dia tuh setia. Makanya kenapa kita bilang he is so faithful. Tuhan tuh setia, kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena belum kita minta tolong sama dia. Dia lihat. Dia lihat, bukan cuma lihat. Dia apa? Dia datang.
Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Dia tahu kenapa? Karena matanya tertuju kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi waktu ada kesulitan dan kita lupa berdoa, saya mau bilang tenang. Tuhan udah selamatin. Tuhan udah datang. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Roh Kudus topang kita. Roh Kudus kuatkan kita. Jangan dikira kita kuat sendiri. Jangan dikira kita hebat sendiri. Enggak. Kita enggak berdoa pun Tuhan tolong kita. He is so faithful. Dia begitu setia. Karena itu bagaimana mungkin kita tidak menyembah Tuhan yang baik seperti ini. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Dan saya mau bilang, mereka keliru ini sebenarnya. Yuk kita lihat apa arti kata worship. Karena hari ini kita belajar come and worship, bagian saya. Tapi tadi saya kasih dulu ya di depan ya. Karena itu revelation buat saya mau bagiin buat Bapak Ibu Saudaraku. Worship itu bahasa aslinya proskuneo. Pardon me kalau salah ucap. Saya gak terlalu bisa bahasa Yunani. Artinya apa? Artinya mencium. Kalau kita menyembah Tuhan, itu tuh kita kayak mencium Bapak Ibu. Begitu intim, begitu dekat, minta digendong begitu ya. Sampai di sini ilustrasinya mengatakan, dan ini dari bahasa asli ya, seperti anjing menjilati tangan tuannya. Kalau Bapak Ibu Saudaraku punya piaraan anjing di rumah, kita pulang terus dia seneng ekornya goyang-goyangnya, terus lari-lari, gabruk-gabruk, jilat-jilat gitu ya. Seperti itulah kita ketika menyembah Tuhan. Datang sama Tuhan, peluk Tuhan, bilang Tuhan kau baik banget. Tuhan tolong aku, Tuhan kau pelihara aku. And anything, pokoknya kita dekat sekali sama Tuhan. Itu worship. Ya, secara harafiah itu apa? Bersujud sebagai penghormatan. Dan ini saya suka ya, menghormati Tuhan, memuja Tuhan, mengagumi Tuhan, meninggikan Tuhan. Tadi kita sama-sama, kutinggikan engkau Tuhan, melebihi segalanya. Betul, karena dia lebih dari segalanya. Dan ketika kita worship dia, fokus cuma bisa satu. Yang kita lihat masalah apa Tuhan? Tuhan. Kalau lihat Tuhan, hidup atau mati? Hidup. Kalau lihat Tuhan jadi berani apa takut? Berani. Lihat Tuhan sukacita apa jadi duka cita? Ya, ngerti ya? Berita buruk boleh ada, tapi waktu kita terus ngelihat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita glorify, magnifying God. Ada kekuatan. Kenapa? Karena itu kebenaran ya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, apapun. Ya. Roma 8 ayat 32, inilah sebabnya kenapa kita bersyukur, kenapa kita menyembah dia. Iya, Allah ya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan Yesus bagi kita semua. Anaknya dikasih, digebugin, mati, di atas kayu salib menderita buat kita, menyerahkan nyawanya ya. Yesus, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau nyawanya dia udah kasih buat kita. Masakan dia gak tolong masalah di pekerjaan. Masakan dia gak tolong bangsa kita. Masakan dia gak tolong keluarga kita. Masakan dia gak tolong orang yang kita kasih and so on. Amin Bapak Ibu. Nyawanya dia udah kasihin. Dan dia karuniakan segala sesuatu. Di pagi ini saya mau ajak kita semua untuk jangan terlalu dilebay-lebayin deh masalah. Karena masalah di hadapan Tuhan kecil. Jangan digede-gedein deh levelnya deh. Stadium berapalah, apalah, jangan digede-gedein. Kenapa? Karena buat Tuhan itu kecil. Gedein Tuhan dan lihat bagaimana dia selesaikan itu buat kita. Amin. Dan Tuhan Yesus sudah selesaikan itu semua di atas kayu salib. Kita yang perlu terus belajar. Apa artinya kematian Tuhan Yesus? Apa artinya kebangkitan Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus tinggalin kita di dunia ini dan Tuhan Yesus bilang udah selesai? Karena Tuhan Yesus sudah benar-benar menang Bapak Ibu Saudaraku. Sudah betul-betul menang. Saya gak bahas hari ini, tapi luar biasa. Kita perlu untuk terus belajar. Makanya Bapak Ibu terus datang dengerin firman Tuhan. Kenapa? Supaya gak ditipu sama si jahat. Tuhan Yesus betul-betul udah selesain. Dan menyelamatkan kita bukan bicara nanti masuk surga. Tetapi semua yang di dunia ini. Tuhan Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Makanya kita perlu tinggikan dia. Ya, dan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bawa kita terus kepada kebenaran.
Dan ini contoh yang baik, 2 Tawarik 20 ayat 5-7. Tadi saya bilang sebetulnya yang dilakukan Petrus dan murid-muridnya itu kurang oke. Kenapa? Tuhan harus redain dulu badainya, baru dia memuji Tuhan. Berapa banyak orang Kristen juga gitu, baru mau bersaksi, baru mau memuji Tuhan, baru mau menyembah Tuhan ketika masalahnya selesai. Saya bilang itu kebalik. Justru ketika ada masalah kita sembah Tuhan, kita gedein Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Sehingga masalahnya keok sendiri. Amin. Amin. Dan ini contoh yang baik dari siapa? Dari Raja Yosafat. Dia diserang sama 3 bangsa. Waktu dia tahu dia dikepung, ya, yang dia lakukan adalah apa nih? Dia berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dari Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, lihat berserunya apa? Ngomongnya apa? Yang keluar dari mulut apa? Ya, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Bukankah engkau Allah di dalam surga? Gedein Tuhan. Gedein terus Tuhan ya. Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan kepekasaan ada di dalam tanganmu. Tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Gedein Bapak Ibu. Dia. Karena memang ini kebenarannya. Amin. Dan setan akan pergi dari kita. Pikiran kita gak akan jadi takut lagi. Pikiran kita gak akan jadi cemas lagi. Gak akan khawatir lagi. Gak akan panik lagi. Kenapa? Karena kita ucapkan semua kebenaran firman Tuhan. Dan segala fakta dan kenyataan tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Amin. Magnifying God. Jangan tunggu selesai masalah baru sembah Tuhan. Kebalik. Di awal sembah Tuhan dulu. Lanjut lagi ya. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini? And so on. Selanjutnya Li. Ya, setelah ia berunding dengan rakyat. Tadi dia berkata begitu ya. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Padahal ini mau dikepung musuh loh. Perangnya maksudnya perang fisik, tapi yang mereka lakukan apa? Mereka siap bernyanyi buat Tuhan. Ya, ada sih orang-orang yang bersenjata, tapi ditaruhnya di belakang. Yang di depan justru para pemuji Tuhan, penyembah Tuhan, magnifying God. Ya, berkata apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Masalahnya datang, tapi apa? Bersyukur bagi Tuhan. Bersyukur karena Tuhan. Bersyukur karena apa yang Yesus telah lakukan buat kita. Bersyukurlah. Sebab ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan hanya orang yang sudah dibangkitkan rohnya yang bisa melihat ini. Orang dunia gak akan bisa. Kamu gila, kamu lagi ada masalah, kamu malah sukacita. Lagi kayak gini, kamu tuh mesti duka, tahu gak? Kamu mesti takut. Kalau orang dunia tuh kayak gitu. Tapi anak Tuhan enggak, kenapa? Karena yang gak kelihatan ini, yang berkuasa, yang gak kelihatan ini, yang nyelamatin kita. Amin. Ya, apa yang kita katakan? Ucapan syukur kah? Atau marah-marah, ngomel-ngomel, dumel-dumel, apalagi nyalahin Tuhan. Aduh, saya suka bingung sama orang yang nyalahin Tuhan. Maksudnya orang Kristen ya, orang Kristen terus nyalahin Tuhan. Orang Kristen nyalahin Tuhan terus mau minta tolong sama siapa? Cuma Tuhan yang bisa tolong kita terus Tuhan disalah-salahin begitu. Anda di sini nggak ada lah, amin ya, kita nggak ada yang nyalahin Tuhan. Orang Kristen yang seperti itu saya cuma mau bilang kamu tuh kena tipuan si iblis gitu, dibalikin semua sehingga akhirnya Tuhan yang salah. Kita yang kurang ngerti kebenaran firman Tuhan, nggak pernah ada yang salah dari Tuhan. Mazmur 56 ayat 4 mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya padamu. Betul Bapak Ibu, waktu kita takut, kita tuh lagi nggak percaya. Karena takut itu kebalikan dengan percaya. Sama seperti gelap dan terang. Ya, ketika ada gelap, terang tuh nggak ada. Begitu ada terang, gelap hilang. Nangkep? Ya, waktu kita takut, sebetulnya kita lagi nggak percaya. Maka tadi saya bilang kan datang sama Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku ada takut, tolong saya. Ini berarti ada sesuatu yang nggak benar nih. Ada kebenaran yang belum dibukakan dalam hati saya. Dan gimana caranya untuk kita percaya sama Tuhan waktu kita memang ngerasa takut? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Berita buruk? Bukan. Pendengaran oleh firman Kristus. Makanya dari mulut kita sendiri pun Bapak Ibu Saudaraku ucapkan apa? Ucapkan Yesus berkuasa. Yesus sayang sama saya. Yesus sudah mati mengalahkan setiap kutukan dosa. Yesus menyelamatkan saya. Kita perlu untuk ucapkan itu. Telinga kita perlu dengar. Di situ iman kita akan timbul. Ya, saya kasih banyak ini alat-alat ya untuk kita gunakan. Kenapa? Karena Tuhan bilang dunia makin belakang tuh makin kacau. Karena si iblis tuh kerja keras banget ya. Dia mau ngacauin, dia mau tarik sebanyak mungkin manusia
untuk ikut dia ke neraka. Tapi anak-anak Tuhan, hei kalian jangan takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ya, Efesus 5 ayat 19 sampai 20, walk in wisdom. Ini saya cepat aja karena waktu. Ya, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam apa? Dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau perlu lompat Bapak Ibu, meskipun kita takut begitu. Enggak, Tuhan kau lebih besar dari segalanya. Ya, tundukkan setiap panca indera kita kepada iman yang tidak akan pernah gagal, iman Yesus. Ya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dan betul, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan kehendak Allah adalah kita mengucap syukur senantiasa. Sekali lagi, gak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Dia terlalu canggih kalau bahasa anak mudanya ya. Apapun bisa dia lakukan. Ayat terakhir Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya, akhir khotbah saya juga, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Pikirkan, meditate itu. Dan saya mau bilang semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil ini Yesus. Pikirkan Yesus, apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. 2000 tahun yang lalu dia sudah tuntaskan semuanya. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan be courageous. Berani kamu, kenapa? Aku telah mengalahkan dunia. Pikirkan apa yang Yesus telah lakukan. Bukan kita, bukan Yesus. Ya, dan saya mau bilang hari ini kita udah pelajari. Amin. Udah terima, yes. Udah dengar, udah lihat, lakukan itu. Keluar dari ruangan ini, mulai hari Senin, mulai minggu yang baru Bapak Ibu, lakukan ini. Meditate on God's word, pikirkan itu. Ya, kabar buruk mungkin ada, tapi kita bilang, Yesus engkau telah membawa aku berjalan di atas air. Kasih lihat gambarnya Li, ini kesukaan anak-anak Bless gambar ini. Ya, ini kita ini. Para pemain musik saya undang. Ya. Lihat di sini ya, anak-anak itu seneng banget minta ke saya, Ci minta dong gambarnya, minta gambarnya. Karena ini kita tuh lagi berjalan di atas air loh Bapak Ibu Saudaraku. Karena dunia ini ketakutan. Ya, begitu banyak penyakit, apa itu panik apa? Anxious, panic attack gitu-gitu. Kita enggak. Terkejut dikit ada lah, tapi udah gitu dalam nama Yesus, Tuhan Yesus berikan saya solusi. Dan tadi ya Efesus, walk in wisdom. Ya, Tuhan tuh either benar-benar buang itu badainya, atau yang kedua adalah Tuhan kasih kita wisdom. Tuhan kasih kita hikmat untuk kita tahu kita harus ngapain. Dan kita udah belajar ini led by the Holy Spirit, dipimpin sama Roh Kudus. Roh Kudus akan kasih tahu sama kita next step-nya apa. So come and worship Him. Yuk mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Teman-teman musik, panggilan ketiga. Saya gak tahu Bapak Ibu Saudaraku lagi punya masalah apa. Tapi izinkan saya ajak kita untuk nyembah Tuhan ya. Amin ya. Dan kita serahkan setiap masalah kita sama Dia. Dia tahu. Dan tadi ayatnya ya, Dia melihat. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Kalau Bapak Ibu Saudaraku percaya bahwa Dia begitu sangat mengasihi kita, peduli sama setiap masalah yang kita hadapi, sembah Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagi, thank you Jesus. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi katakan Dia sudah beri damai. Beri damai di dalam amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Bagi Dia sembah, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala
dekat hatimu. Dia melihat setiap kesusahan kita. Dia tahu kesulitan kita, tapi muliakan Dia, tinggikan Dia, karena Dia sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Jesus, be magnified selama-lamanya. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, amin. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya, kaulah segala yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu, yang katakan takkan pernah terlambat. Takkan pernah, kau tak pernah terlambat Tuhan. Haleluya. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu, yang Kau Allah yang tahu. Sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik Kau Allah. Sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Bagimu segala hormat, pujian, dan kemuliaan Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Apa yang perlu kami takutkan ketika kami melihat kebenaran bahwa Engkau Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Engkau telah menyelamatkan kami, bahkan sebelum kami sanggup berseru kepadamu minta tolong. Pagi hari ini kami bawa setiap permasalahan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mau katakan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menyelesaikan segalanya. Engkau sanggup untuk memberikan kepada kami hikmat daripada surga, bukan hikmat dunia. Hikmat-Mu Bapa melebihi segala sesuatu. Engkau sanggup memberikan kepada kami kekuatan. Engkau sanggup menopang iman kami Tuhan. Dan biar seluruh hidup kami pakai untuk memuliakan Engkau. Kami gak akan tunggu masalahnya selesai dulu baru kami muliakan Engkau Tuhan, no. Karena masalah terberat sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib, dan kami mau terima itu dengan iman. Karena itulah firman Tuhan mengatakan. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Karena itu tidak ada masalah yang terlalu besar buat Engkau Tuhan. Engkau lebih besar dari segalanya. Tolong kami Tuhan yang terkadang kami gak percaya akan hal-hal tertentu. Dan terima kasih karena kami tahu Engkau tetap terima kami. Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu. Dan Engkau mau bersihkan setiap ketakutan kami. Engkau mau kasih tahu kami kebenaran-Mu satu demi satu. Karena kebenaran-Mu selalu memerdekakan kami. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, tapi karena Dia. Namun Roh-Mu ya Tuhan. Yes. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Ketika ku percaya, katakan mujizat itu nyata. Thank you Jesus. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu. Ketika ku bersyukur, ketika ku bersyukur, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat
selama-lamanya bagimu Tuhan. Hormat, syukur, pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik buat kami. Dalam nama Yesus Kristus. Ini isi hati kami Tuhan. Haleluya. Amin.